Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bagus dari Prasetyo dari kelas A2 Akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas mengenal pasar modal, konsep pasar modal. Konsep pasar modal meliputi pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, kelembagaan, dan pelaku. Pengertian pasar pasar modal adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Fungsi pasar modal yang pertama ada emiten, perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan yang ketiga untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Lanjutan, yang kedua ada investor, eh, fungsinya memperoleh dividen atau bunga, kepemilikan perusahaan, berdagang, dan spekulasi. Ada yang selanjutnya kita akan membahas emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum, sedangkan perusahaan publik itu adalah perseroan yang sekurang-kurangnya memiliki 300 pemegang saham. Berikutnya Bapepam, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal yang merupakan lembaga tertinggi yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Selanjutnya, Bursa Efek, lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan. Tugas Bursa Efek sebagai berikut. Pertama, menyediakan sarana perdagangan efek. Kedua, mengupayakan likuiditas perdagangan efek. Ketiga, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru. Yang kelima, memasyarakatkan pasar modal. Keenam, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketujuh, mencegah praktik transaksi yang dilarang. Lembaga clearing dan penjamin, yaitu lembaga yang memberikan jasa clearing dan penjamin atas transaksi yang terjadi di bursa efek. Perusahaan efek yaitu adalah penjamin emisi efek atau underwriter, perantara pedagang efek, manajer investasi. Lembaga-lembaga penunjang pasar modal ada BAE, kustodian, wali amanat, dan pemerintah efek. Profesi-profesi penunjang pasar modal ada akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai, dan penasihat investasi atau investment advisor. Investor adalah orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan ke dalam pembelian saham atau obligasi. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis saham ada saham preference dan saham biasa. Contoh saham unggulan atau blue chips. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Jenis-jenis obligasi ada obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Jenis pasar dan analisa pasar. Jenis pasar yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Kemudian analisa pasar ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Proses emisi efek. Yang pertama ada persiapan, kemudian letter of intent, berikutnya pernyataan pendaftaran, selanjutnya evaluasi Bapepam, kemudian mendapatkan izin Bapepam, setelah itu memasuki pasar perdana, dan kemudian mendapatkan penjatahan. Selanjutnya ada refund, kemudian penyerahan sertifikat, serta yang terakhir pencatatan di bursa efek maupun di pasar sekunder, share listing, party listing, company listing. Strategi-strategi investasi di pasar modal.
Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Yang kedua, beli di pasar perdana dan jual di bursa, yaitu pasar sekunder. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, beli saham tidur. Yang kelima, yang keenam, berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang ketujuh, konsentrasi pada industri tertentu. Yang kedelapan, ada reksadana. Risiko-risiko investasi yang ada di pasar modal. Yang pertama ada risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.